Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraini Puspitasari dari Pendidikan Matematika NIM B2B023024. Nah, di sini saya akan menjelaskan etnomatika pada permainan ular tangga. Selanjutnya ada pendahuluan. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang terbentuk dari hasil olah pikir manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Disadari atau tidak, matematika sangat erat dalam kehidupan karena matematika merupakan aktivitas manusia. Menurut Koin-Jaraningrat, budaya merupakan ide, nilai, dan aktivitas manusia dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa matematika sangat erat dengan budaya. D'Ambrosio 2007 mendefinisikan etnomatematika sebagai gagasan untuk memanfaatkan unsur yang ada dalam budaya ke dalam pembelajaran matematika. Etnomatematika memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang matematika yang mencangkup gagasan, pengertian, prosedur, proses, metode, dan praktik yang berakar pada berbagai macam budaya. Salah satu manfaat permainan tradisional adalah dapat mengembangkan kecerdasan logika anak dan dapat memotivasi untuk mengembangkan kemampuan secara aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, permainan tradisional tidak hanya mengandung unsur kesenangan saja, tetapi juga dapat mengandung nilai-nilai yang dapat melatih kecakapan berpikir serta berhitung. Salah satu permainan tradisional yang sudah jarang dimainkan adalah ular tangga. Beberapa hasil penelitian penggunaan media ular tangga dalam pembelajaran menunjukkan efektif meningkatkan daya serap, pemahaman, dan memotivasi siswa dalam belajar. Namun, dari penelitian tersebut belum menjelaskan bagaimana unsur matematika yang terkandung dalam konsep ilmu matematika ular tangga. Oleh karena itu, peneliti memilih permainan ular tangga sebagai bahan penelitian dalam mengkaji unsur etnomatematika yang ada di dalam permainan tradisional tersebut.
Ular dan tangga atau biasa disebut ular tangga adalah permainan kuno dari budaya India. Permainan ini dikenal sebagai game spear di kerajaan Italia pada papan 10x10. Pemain memiliki dadu yang memiliki peluang 1/6 dari setiap dadu-dadu. Permainan ular tangga memiliki keterkaitan dengan matematika. Matematika merupakan ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama ada aljabar, analisis, dan geometri. Nah, sekarang ada unsur matematika yang termuat dalam permainan ular tangga adalah pada aljabar, materi kegiatan membilang, operasi penjumlahan dan pengurangan, statistika pada materi probabilitas dan geometri. Adapun unsur matematika aljabar kegiatan membilang, operasi penjumlahan dan pengurangan pada permainan ular tangga dapat diterapkan pada siswa tingkat SD atau MI khususnya kelas 1 dan 2. Konsep geometri bidang dan ruang dapat diterapkan pada siswa SD atau MI kelas 3 sampai 6 atau untuk siswa SMP atau MTS. Selanjutnya pada konsep statistika, materi probabilitas atau peluang dapat diimplementasikan pada siswa SMP atau MTS. Konsep membilang muncul ketika pemain melangkahkan pionnya satu kotak demi satu kotak sesuai angka atau bilangan yang keluar dalam mata dadu yang dimainkan. Konsep penjumlahan akan muncul ketika pemain tidak melangkahkan diri per kotak, melainkan langsung menjumlahkan bilangan dadu dengan bilangan pada kotak posisi sebelumnya. Dan pada saat pemain membahas berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan ketika mendapatkan sebuah tangga, konsep pengurangan dapat ditegaskan ketika pemain ditanya seberapa banyak kerugian yang mereka tanggung ketika bertemu ular. Dari unsur matematika tersebut, kita tahu bahwa permainan ditentukan oleh peluang mata dadu yang muncul. Misalkan ketika pion sudah berada di kotak angka ke-95, tentu dibutuhkan munculnya mata dadu 5. Untuk mengetahui berapa peluang muncul mata dadu 5, kita perlu tahu berapa anggota ruang sampel dari dadu dan peluang dari suatu kejadian. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan S. Kejadian adalah himpunan dari ruang sampel, sedangkan titik sampel adalah setiap hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan dengan ruang sampel S, di mana setiap titik sampelnya mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul. Maka peluang dari suatu kejadian A ditulis sebagai berikut. Nah, untuk rumus-rumusnya yaitu ada P kali A sama dengan N kali A per N kali S. PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan banyaknya anggota A, dan NS banyaknya anggota ruang sampel S. Nah, di sini ada contoh contoh permainan ular tangga. Untuk yang pertama itu kita membaca doa dulu, terus kalau dapat angka 3 kita senyum dulu. Untuk angka 4 kita bisa naik maka tangga ke angka 38. Terus yang ini ada 43, ini ada kerjakan soal nomor 12, ini sebutkan Pancasila. Terus ada menyanyikan Indonesia Raya, ini kayak sebagai nyanyi. Terus ini kalau dapat ini kita suruh mengerjakan soal nomor 11. Terus ini ada kerjakan soal nomor 13, ada kasih tepuk semangat, kerjakan nomor 14. Terus ini ada kerjakan soal-soal, ini ada soal-soal terus gitu. Terus naik terus ini. Untuk ini ada nyanyi Indonesia Raya. Ini kerjakan kerjakan soal nomor 12. Ini cerita hal yang membahagiakan dan hidup. Tapi kalau dapat ini itu bisa turun karena ini ada ular, jadi turun
dari angka 96 sampai ke angka 78. Kita mulai dari 78 lagi, terus ke sini sampai 79, terus lagi. Terus kalau ini di angka 97 ini kita senyum dulu karena udah hampir menang. Kalau sampai ke 100 tandanya udah menang. Konsep geometri pada bangun datar persegi dapat berupa papan permainan ular tangga. Pada setiap kotak, langkah permainan ular tangga membentuk persegi yang dapat kita terapkan pada sifat dari bangun datar persegi, yaitu yang pertama ada memiliki 4 titik sudut yang sama besar yang merupakan sudut siku-siku. Yang kedua memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang ketiga memiliki 2 buah diagonal yang sama panjang dan saling membagi 2 segitiga yang sama besar. Selain sifat-sifat dari bangun datar persegi, kita juga bisa menerapkan konsep luas dan keliling dari bangun persegi yang dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. Untuk luas persegi sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Untuk keliling perseginya sendiri yaitu 4S atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Untuk konsep geometri pada bangun ruang kubus terdapat pada bentuk dadu yang dapat kita terapkan pada sifat-sifat bangun ruang kubus. Untuk gambarnya bisa dilihat, ini gambar untuk gambar dadunya, dan ini mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi dan kongruen. Terus ada mempunyai 8 titik sudut yang sama besar. Terus ada mempunyai 12 rusuk yang sama panjang dan mempunyai 12 diagonal sisi. Selain sifat-sifat dari bangun ruang kubus, kita juga bisa menerapkan konsep luas permukaan dan volume dari bangun ruang kubus yang ditulis dalam rumus sebagai berikut. Luas permukaan sama dengan 6 kali S kuadrat. Volume sama dengan S kali S kali S kali S atau S pangkat 3. Untuk contoh soal yang pertama yaitu adalah ada 2 buah dadu dilempar bersamaan. Berapakah peluang munculnya mata dadu yang pertama 2 dan mata dadu keduanya 6 adalah pembahasan atau penjelasannya, yaitu kejadian tersebut adalah peluang kejadian saling lepas sama dengan peluang 2 dan 6 sama dengan P kali 2 kali P kali 6 sama dengan 1/6 kali 1/6. 6 kali 6 sama dengan 36. 1/36. Untuk contoh soal yang kedua, saya melempar sebuah dadu di sebuah board game cafe, sebuah dadu lalu dilempar 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu 5? Penjelasannya yaitu banyaknya titik sampel atau NS sama dengan 6 titik sampel dadu bernilai 5, NA sama dengan 1, peluang A sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya 1 dan NS-nya 6, jadi 1/6. Jadi peluang munculnya mata dadu 5 adalah 1/6. Nah, selanjutnya ada contoh soal 3. Soalnya yaitu 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu 6? Jawab. Kejadian jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 adalah yang pertama ada 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Maka NA sama dengan 5 dan NS sama dengan 6 kali 6, 36. Untuk PA-nya peluang A sama dengan NA per NS. NA 5, NS-nya 36, 5 per 36. Jadi peluang munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 adalah 5/36.
Oke, sekarang pada contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal 4. Rudi melempar sebuah uang logam dan sebuah dadu secara bersamaan. Berapakah peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? Nah, jawabnya yaitu kejadian tersebut adalah peluang kejadian saling lepas. Maka P angka sama dengan setengah, P genap sama dengan 3/6. Peluang angka dan genap sama dengan peluang angka kali peluang genap. 1/2 atau setengah kali 3/6 sama dengan 3/12. 3/12 ini kita sederhanakan menjadi 1/4. Jadi peluang muncul angka pada uang logam dan bilangan genap pada dadu adalah 1/4. Nah, untuk materi yang terakhir atau sudah berada pada kesimpulannya yaitu permainan ular tangga memiliki unsur-unsur matematika, yaitu membilang, penjumlahan, pengurangan, peluang, dan geometri. Unsur matematika membilang, penjumlahan, dan pengurangan pada permainan ular tangga dapat diterapkan pada tingkat SD atau MI, khususnya kelas 1 dan kelas 2. Konsep geometri bidang dan ruang dapat diterapkan siswa pada SD atau MI kelas 3 sampai 6 atau siswa SMP atau MTS. Selanjutnya pada konsep peluang dapat diimplementasikan pada siswa SMP atau MTS. Oleh karena itu, permainan ular tangga dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru dalam pembelajaran matematika, sehingga yang diharapkan siswa dapat termotivasi dan meningkatkan pemahaman pada materi yang akan dipelajari. Nah, sampailah pada waktunya diskusi. Kalau mau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.